Hadirin Brothers, John Balls here, balik lagi ke waktu belajar John Balls. Ini yang terakhir kalinya gue harus bilang kalau watak itu nggak bisa berubah. Ya, terlalu banyak orang yang selalu mengira, duh saya orangnya gembira, kenapa sekarang saya orangnya jadi lebih pengamat dan lebih diam. Dulu saya orangnya pendiam, tapi sekarang saya bisa kok langsung ngobrol ke banyak orang. Banyak sekali kalian yang mengira watak kalian berubah. Padahal sebetulnya itu nggak berubah, watak kalian tetap. Kalian lahir, ya, sudah diberi watak, dan that's it. Tapi memang ada yang namanya watak adaptif. Kalian coba merubah watak kalian karena mungkin ada kekurangan-kekurangan di watak kalian yang kalian tidak suka. Misalnya orang sanguin berantakan, kalian mencoba untuk lebih rapi dan lebih termanage. Well, itu tidak salah, itu bukan berarti kalian merubah watak kalian. Kalian cuma memoles biar kalian menjadi sanguin yang lebih rapi. Jadi pada saat kita memoles kekurangan-kekurangan kita dan menjadi mungkin ya mengambil kelebihan dari watak lain, bukan berarti kita berubah jadi watak itu. Kita hanya belajar untuk menjadi watak tersebut. Bukan berarti kalau kalian menjadi orang yang lebih baik dengan menghilangkan kekurangan kalian dan ya menambahnya dengan kelebihan-kelebihan lain, kalian orang yang merubah watak kalian dan kalian tidak bahagia. Jadi kalian harus lihat dulu faktor apa yang membuat kalian berubah. Apa emang kalian mau menjadi lebih baik, atau mungkin kalian terpaksa berubah seperti itu. Misalnya orang sanguin tadi berantakan, jadi rapi, itu positif, biarkan. Tapi misalnya orang sanguin yang periang, yang senang, tiba-tiba pada suatu acara dia mencoba untuk diam. Karena biasanya kalau dia terlalu bahagia, orang-orang kayak, so asik loh, norak. Dan akhirnya si sanguin itu kayak jadinya, ya udah deh, karena aku norak, aku mau diem aja. Orang juga bisa berubah dari hal-hal seperti itu. Pada dasarnya kan sanguin pengen senang-senang, dan pada saat dia kayak dipatahkan keinginan untuk senangnya atau kepercayaan untuk bersenang-senangnya, ya dia bakal nggak mau ngobrol sama siapa-siapa lah, atau dia terlalu sedih. Itu menurut saya yang salah. Kalau perubahannya didasari oleh hal-hal seperti itu, ya kalau bisa kalian jangan berubah. Yang butuh kalian berubah adalah kekurangan. Misalnya kalau kata-kata kritik tadi yang sangat pedas kalian bisa rubah menjadi motivasi, mungkin kalian tidak merubah kalian yang senang-senang itu menjadi lebih diam dan ya murung. Tapi kalian mengontrol kesenangan kalian biar nggak terlalu ya seneng banget gitu. Hal-hal tersebut juga bisa diterapkan di watak-watak lainnya. Misalnya orang melankolis. Saya sempat ngobrol dengan beberapa sahabat saya, di mana kita berempat ngomongin watak asli kita balik lagi ke watak kita pas kecil, tapi dengan kecerdasan, kepintaran, pengetahuan, dan pengalaman yang kita punya sekarang. Dan waktu itu saya bilang, iya emang iya, watak kita pas kita kecil adalah watak asli kita yang sampai sekarang tetap ada. Mungkin pas kita SMP, SMA kita agak berubah. Buat apa? Ya tadi, ada beberapa pengalaman tidak enak yang buat kita jadi merubah watak kita. Walaupun ya pasti balik lagi ke awal. Jadi kayak ingat perkataan sahabat-sahabat saya itu, ya emang bener kita bakal kembali ke TK atau SD. Karena ada yang bilang SD kayaknya prime-nya, ada yang bilang TK prime-nya. Sebenarnya yang bener ya TK sampai SD itu kita masih murni-murninya. Kecuali TK kita lahir di keluarga yang bener-bener strict dan ngerubah kita jadi dari SD, itu ada kemungkinan gitu. Karena semua perubahan juga tergantung sama kondisi lingkungan sama didikan orang tua. Dulu saya punya temen, dia wataknya melankolis. Dari awal melankolis, ibu saya juga bilang melankolis. Tapi waktu SMP dia mencoba untuk bisa lebih luwes, dan pada saat bertemu orang baru dia bisa langsung menyapa, langsung kayak asik gitu. Well, itu bisa. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat dia bisa seperti itu. Pertama ya karena dia memang mau mencoba untuk menghilangkan kekurangannya melankolis yang ya kalau untuk sosial sangat awkward, atau bisa dengan didukung oleh watak keduanya. Watak sekundernya adalah pragmatis yang memang easy going dan mudah berkenalan dan berteman dengan siapapun. Jadi pada saat itu mungkin kondisinya seperti itu. Dia emang aslinya melankolis, tapi pas SMP dia kalau ketemu orang bisa kayak orang sanguin yang, kalian siapa? Gini. Tapi kelihatan dia karena dasarnya melankolis, jadi dalam menyapa dan dalam kehangatannya untuk bertemu orang baru itu rapi. Kalau sanguin kan kayak ya beda gitu ya. Kalau dia kayak, ya lo kenalin namaku ini, ya yes. Coba bayangin kalau sanguin, sabra, let's go. Agak berbeda, walaupun dua-duanya kalau ketemu orang baru bisa mencoba untuk kayak, halo namaku ini gitu. Tapi tetap sanguin yang asli sama melankolis yang mencoba untuk jadi lebih sanguin itu berbeda. Itu yang buat saya jadi pengen buat video ini gitu. Karena saya diingatkan lagi oleh sahabat-sahabat saya kalau emang ya watak itu nggak bisa berubah gitu. Dan padahal banyak sekali dari komen, chat dan lain-lain bilang, apakah mungkin watak berubah? Jadi jawabannya watak tidak bisa berubah, bros. Faktor lain kalau kalian merasa watak kalian berubah, mungkin kalian ambivert.
Kalian punya extrovert dan introvert. Dimana dengan mempunyai dua watak ini, kalian bisa kayak, oh ya dulu saya orangnya lebih happy, lebih senang, lebih bisa menyapa orang. Sekarang kenapa saya lebih diam, lebih mengamat. Mungkin kalian orang sanguin pragmatis atau pragmatis sanguinis. Dan mungkin juga kalian pernah, oh ya dulu aku orangnya pendiam, gak mau ketemu orang, tapi sekarang berani ketemu orang. Mungkin kalian orang melankolis koleris gitu, jadi ambivert. Dan yang paling beratnya, kenapa kalian merasa watak kalian berubah, itu adalah topeng. Kalian memakai topeng. Kalian jadi orang yang bukan diri kalian. Yes! Gak usah takut, ada orang melankolis mau jadi sanguin. Ada orang sanguin mau jadi melankolis kayak saya. Saya capek jadi orang sanguin. Saya capek jadi orang sanguin yang harus kayak selalu ketawa dan jadi people pleaser. Ya, tapi ternyata waktu saya pikir-pikir, untung saya orang sanguin. Bayangin kalau saya orang melankolis. Ya, dengan keterbatasan seperti ini, tidak akan ada menyenangkannya di wajah, di hadapan orang. Tapi untung saya sanguin yang bisa buat orang terhibur dengan, ya, ketawa asal saya nggak terlalu berlebihan. Well, akhirnya saya mensyukuri. Jadi, tolong teman-teman, kalau kalian memang punya watak dari kecil, jangan coba kalian rubah dengan topeng. Banyak yang tidak menghargai wataknya dan tidak menerima watak mereka. Dulu gue gak suka banget dibilang koleris, karena yang gue lihat orang koleris itu menyebalkan. Dan pada suatu masa gue sadar gue itu menyebalkan. Jadi ya benar. Jadi gini, dulu yang buat saya kayak, oh ya saya koleris adalah ibu saya. Waktu saya bilang ke ibu saya, Bu, saya ini sangat pragmatis. Si itu aja bilang saya sangat pragmatis. Terus ibu saya dengan mudahnya, nah kalau kamu orang sangat pragmatis, kamu tidak bisa ngumpulin sepupu-sepupu kamu untuk main bareng. Yang mereka butuhkan itu bukan mainan nerf kamu untuk buat permainan jadi seru, tapi kamunya. Bahkan kalau kamu nyuruh mereka main jepret-jepretan karet gelang aja untuk jadi pistol, mereka juga udah seneng. Jadi mulai saat itu gue mencoba kayak, oh ya, saya orang sanguin koleris, artinya saya harus gimana caranya mengurangi kekurangan saya. Saya dulu gak sadar kalau saya orang yang menyebalkan. I'm such an beep. Ya, kalau kalian mau tanya teman-teman SMP saya, SD saya, SMA saya, bahkan kuliah, sampai kuliah kali ya, saya orang yang menyebalkan dan bisa dibilang egosentrik. Mau menang sendiri, nggak mau kalah, nggak mau rugi, egois ya. Di beberapa saat saya menyenangkan karena sanguinnya, tapi koleris saya ini yang buat saya jadi sempat dimusuhi beberapa orang. Well, nggak beberapa sih, banyak, tapi ya udahlah ya. Karena apa? Karena saya tidak mengakui ya, dan saya tidak ya menerima koleris itu. Jadi sisi koleris saya kayak yang caper sama saya. Biar apa? Biar saya menyadari. Dan setelah saya sadari, saya terima, saya bisa, oh ya, emang koleris itu ada kekurangan, artinya saya harus memperbaiki kekurangan itu. Saya harus menjadi orang yang lebih baik. Ya mungkin lebih seperti itu gitu ya. Kenapa saya bilang orang tuh gak ada yang berubah, tapi emang kadang-kadang ada orang yang pakai topeng dan malah salah pakai topeng. Misalnya, saya pernah memakai topeng melankolis pada saat saya sedang bimbingan belajar gitu, di sebuah proses bimbingan belajar gitu, proses intens, ya biar aja gue sebutin. Waktu itu cuma iseng doang, karena pengen kayak, ya rubah suasana lah, capek jadi orang sanguin gitu, bosen. Jadi saya pura-pura jadi melankolis dan orang-orang tertipu. Orang kira saya orang yang pendiam, orang yang kayak memerhatikan. Nah, pokoknya mereka semua kena deh, sampai akhirnya saya komplain. Dan ada teman saya yang sampai kayak ngomong kata-kata kasar, tapi bukan karena sebel, tapi kayak surprise gitu. Nih orang ternyata kayak gini gitu. Soalnya emang udah ada yang menduga ya, temen saya itu, dia itu udah menduga gitu, lo so lugu lo gitu. Padahal ya dia tahu, mungkin dia dengar dari temennya di luar, kelakuan saya di luar sana dan lain-lain gitu. Tapi ya apa sih rasanya saya waktu itu pakai topeng kayak gitu, walaupun cuma beberapa jam sehari, capek banget. Jadi kalau kalian sekarang masih sering merasa capek sama diri kalian, mungkin kalian belum menemukan watak asli kalian. Kalian masih pakai topeng, kalian masih mencoba merubah watak kalian, dimana itu sangat tidak perlu. It's unnecessary untuk merubah watak kalian. Oke, mungkin saya ngomong kecepatan dari tadi, tapi karena saya emang lagi, ini yang terakhir kali pokoknya, saya pengen ngasih tahu kalau emang nggak bisa, watak itu nggak bisa berubah. Itu kenapa kalian terima watak kalian. Kalian berdamai dengan watak kalian, akui watak kalian. Kekurangan, semua watak punya kekurangan. Kelebihan, semua watak punya kelebihan. Dan manusia nggak pernah puas. Yang udah jadi sanguin mau jadi melankolis, yang udah melankolis pengen jadi sanguin. Yang orang koleris pengen jadi pragmatis. Orang pragmatis, yang mereka muak ditindas mau jadi koleris. Jadi brass
Thank you for watching. Semoga ini gak kecepatan ngomongnya. Mungkin ini agak gak beresensi, tapi ini cuman ya bukan kekesalan. Ganti kata-kata. Mungkin di sini esensi sama ilmunya kurang, tapi ini cuman sebuah keluh kesah saya yang mau saya sampaikan ke kalian semua. Bros, thank you for watching. Yap. Kayak biasa sih. Ya ada terserah mau subscribe atau enggak, nanti kalian view, like, share teman kalian. Aman bros, let's go. Mungkin ini agak gak beresensi. Watak saya berubah dan ya dulu saya nggak seperti ini. Dulu saya belum apa-apa udah bloopers kan. Cakep. Jadi pada nah, kalau kamu sangat pragmatis, kamu nggak bisa ngumpulin nah, kalau kamu anak this is so hard. Well, itu bisa karena dia agak mungkin ada beberapa dan ya gue mau ngomong apa sih sekarang. Dulu gue nggak mau banget dibilang olang sih. Oleng gue lama-lama. Apa namanya? Jadi sisi koleris saya kayak menonjolkan ke. Jadi gue mau ngomong apa sih? Tadi gue mau ngomong apa sih? Bros, dulu gue benci banget dibilang koleris. Gue pengennya sanguin pragmatis. Karena menurut gue orang koleris tuh jahat. Hitler dan lain-lain, Magneto, Thanos koleris. Nah, guys, scrap that up. Ya, bloopers. Sumpah. Kalau kalian tahu ya, gue kalau syuting itu tuh gue gini tuh. Karena ini ada kasur. Ayo lanjut aja. Wait, give me 10 seconds to reset. My God, sakit banget badan gue.